langsung aja kita akan bahas. Oke, Kakak akan bacakan. Mengisi waktu luang bagi anak perlu diperhatikan oleh orang tua. Bagaimanapun, semua anak memiliki potensi dan bakat yang dimiliki. Sebagian dari mereka mengisi waktu luang dengan mengasah potensi dan bakatnya melalui tes keterampilan atau bakat, seperti les piano, berenang, les memasak, dan sebagainya. Namun, tak jarang juga orang tua lebih menekankan waktu luang bagi anak diisi dengan belajar pelajaran sekolah. Banyak orang tua yang khawatir jika anak terlalu banyak mengasah bakat akan mengganggu akademik anak-anak mereka di sekolah. Berkaitan dengan hal ini, seorang peneliti melakukan riset pada anak-anak di suatu kota bagi anak yang aktivitas di waktu luang yang diisi dengan les atau kursus dengan anak-anak yang tidak diisi dengan les atau kursus. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui apakah aktivitas les atau kursus bakat di waktu luang berpengaruh kepada nilai akademik di sekolah. Berikut ini adalah hasil riset yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini hasil risetnya ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Kita ketika melakukan wawancara terbuka, ternyata anak-anak yang melakukan les bakat justru terbiasa lebih produktif dalam mengisi waktu. Meskipun sebagian waktu mereka digunakan untuk mengasah bakat. Sebentar. Mereka pun tetap belajar pelajaran di sekolah. Jika anak terbiasa produktif, tentu akan sangat membantu masa depannya. Sementara itu, anak-anak yang tidak les bakat dalam mengisi waktu luang tidak sepenuhnya digunakan untuk belajar. Banyak di antara mereka yang justru menghabiskan waktu dengan bermain gawai. Nah, jadi ini teks yang kemarin kita bahas ya. Nah, jadi kita perlu hati-hati sama penalaran umum yang kayak gini karena teksnya panjang banget dan di sana ada data yang ditampilkan biasanya dalam bentuk grafik atau tabel. Kebetulan yang nomor ini adalah tabel ya. Jadi untuk teks ini membahas tentang keterkaitan antara les dengan nilai akademik anak di sekolah. Oke, kita akan lanjut ke nomor 15. Berdasarkan tabel, apabila seluruh anak mengikuti les bakat, manakah yang mungkin benar? Nah, jadi di sini kita disuruh memprediksi. Kalau misal semuanya anak itu mengikuti les, gak ada yang gak ikut les, kira-kira mana sih yang benar? Nah, jadi cara kita untuk mengerjakan ini adalah kita cari yang penting. Oke. Ini kita bisa kembali sebentar ya, pertanyaan ya. Jika seluruh anak mengikuti les bakat. Nah, ini dia. Nah, jadi kita bisa lihat paragraf ketiga. Di sini ada kata-kata yang dicetak tebal, Karek akan baca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata itu rata-rata. Jadi rata-rata nilai akademik itu nilai yang kita pelajaran di sekolah gitu. Anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada yang ikut les. Jadi kita bisa lihat dari paragraf ini bahwa apa? Bahwa ternyata anak-anak yang nggak les itu malah nilainya rendah. Malah yang les itu malah yang nilainya lebih tinggi. Nah, hal ini juga dinyatakan dalam tabel. Ini ada les sama ada yang tidak les. Nah, kita bisa lihat yang les-les di sini nilainya tinggi-tinggi. Ya, yang tidak les bakat biasa-biasa aja 80. Malah lebih rata-ratanya lebih tinggi anak-anak yang les bakat. Nah, jadi bisa dibaca yang warna hijau. Jadi berdasarkan tabel dan juga paragraf yang ketiga ini, ya ternyata rata-rata yang lebih tinggi itu adalah anak-anak yang les bakat
dibandingkan anak-anak yang tidak les. Nah, jadi berdasarkan paragraf ketiga, anak yang les itu cenderung lebih produktif. Nah, ketika dia produktif, nilai akademiknya juga tinggi. Karena apa? Karena dia terbiasa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi hal yang paling mungkin terjadi adalah yang D. Terjadi penambahan nilai rata-rata akademik. Kenapa? Ya tadi, ketika anak les maka dia lebih produktif. Nah, kalau dia produktif, dia belajar. Nah, kalau dia belajar nilainya lebih bagus. Nah, jadi kalau misalnya nggak les-les itu ikut les, otomatis nilainya mereka akan meningkat. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk mengatur waktu secara produktif. Jadi jawabannya yang D. Jadi terjadi penambahan nilai kepada siapa? Anak-anak yang tidak les bakat ketika mereka ikut les. Kita lanjut. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf ketiga? Nah, jadi ini Kareka udah potong. Tadi kan kita bahas ya paragraf ketiga. Tadi sempat kita singgung. Nah, jadi ini kalimatnya seperti ini. Kareka udah potong ke warna ungu. Rata nilai akademik anak-anak yang tidak les bakat justru lebih rendah daripada anak-anak yang les bakat. Jadi untuk kalimat bercetak tebal di sini ya menunjukkan informasi nilai yang les itu lebih bagus daripada yang tidak les. Nah, jadi mana yang nggak mendukung? Jadi kalau nggak mendukung itu yang apa ya? Yang tidak berkaitan atau yang menolak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Anak-anak yang tidak les bakat tidak sepintar anak-anak les. Gitu. Ya. Jadi karena apa? Karena yang dibahas ini adalah nilai, bukan kepandaian. Ya, atau produktivitasnya. Gitu. Jadi anak-anak yang tidak les bakat tidak sepintar anak-anak les. Jadi ini bukan tentang pintar tidaknya. Ya, tapi ini tentang nilai dan juga produktivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 17. Berdasarkan kabar tersebut, tipe anak yang menempati nilai akademik kedua terendah adalah, nah ini karena ditanyakan tabel, karena akan hadirkan tabel ya. Nah, jadi yang di sini yang ditanyakan adalah nilai akademik atau nilainya yang terendah kedua. Jadi peringkat kedua paling bawah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena peringkat itu ditentukan oleh nilai. Jadi misal nilainya sama, ya peringkatnya juga sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang peringkat 1. Kita bisa lihat ada 2 ya, 2 tipe anak. Di sini ada yang les piano sama les memasak. Meskipun jumlahnya berbeda, tapi karena nilainya sama, yang dilihat dari nilai ya. Jadi peringkat 1 ada 2 tipe. Yang pertama les piano, yang kedua adalah memasak. Kemudian kita lihat yang kedua di sini ditempati oleh anak-anak yang les renang. Dan peringkat ketiga ada 2 tipe, yaitu yang les bela diri dengan yang tidak les. Jadi ini mereka menempati posisi ketiga. Kenapa? Nilainya sama. Jadi peringkat itu ditentukan sama nilai kan ya. Jadi yang terendah kedua dari bawah adalah anak-anak yang les renang. Karena apa? Karena yang peringkat 3 itu ada 2. Jadi ya mereka jadi satu ranking gitu. Nah, yang terendah kedua berarti les renang. Jadi jawabannya adalah berenang. Tipe anak yang les renang. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, kita akan next ya ke pertanyaan nomor 18. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan grafik tersebut? Nah, jadi yang ditanya di sini adalah grafik. Kita hadirkan grafiknya dan juga opsi A, B, C, D, E ya. Oke. Kita mulai dari yang paling atas ya. Desa Anggrek adalah desa yang mengalami kerusakan rumah ibadah dan rumah penduduk tertinggi. Nah, harap diingat ya ketika kalian dihadirkan pada grafik ya. Itu hati-hati karena apa? Karena batang-batang yang ada di sini itu
menunjukkan data yang berbeda. Di sini ada warna ya. Ada ungu muda, ada abu-abu sama ungu tua. Ya. Jadi kalau ungu yang muda ini rumah warga, kalau yang abu-abu ini adalah rumah ibadah, sedangkan yang ungu yang tua ini adalah fasilitas umum. Jadi harus hati-hati. Yang B, Desa Anggrek adalah desa dengan rumah ibadah kerusakan paling tinggi. Nah, kita lihat rumah ibadah yang memang paling tinggi. Ya. Terus kerusakan rumah. Nah, salah karena apa? Yang paling besar di sini kerusakannya adalah Desa Mawar. Jadi yang B salah. Jadi kita cari satu-satu dan jawaban yang tepat adalah yang C. Kerusakan bangunan paling sedikit berada di Desa Melati. Ya, ini yang paling benar. Kenapa? Kita bisa lihat dari tabel, dari grafik ya, kita bisa lihat dari ketiga kerusakan. Ini yang paling sedikit atau yang paling rendah ya batangnya adalah Desa Melati dibandingkan desa-desa yang lain. Ya. Nih, untuk yang rumah warga dia ya paling kecil. Paling sedikit kerusakannya. Untuk yang rumah ibadah juga dia sedikit atau rendah ya kerusakannya. Sedangkan yang kualitas umum juga rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kerusakan bangunan di paling sedikit berada di Desa Melati. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut. Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan grafik dan teks. Nah, yang ditanya di sini adalah grafik dan teks. Nah, kita akan baca satu-satu A, B, C, D, E-nya. A. Rumah warga di Desa Mawar adalah kerusakan terbanyak. B. Rumah warga di Desa Anggrek mengalami kerusakan kedua tertinggi. D. Data survei digunakan untuk relokasi warga. E. Pihak kecamatan melakukan upaya yang terorganisasi sebelum gempa. C. Rumah warga di Desa Melati mengalami kerusakan tinggi. Nah, jadi untuk opsi A, B, C ini terdapat di dalam tabel. Ya, grafik. Jadi untuk tingkat kerusakan kan ada di grafik ya. Nah, jadi kita bahas dulu teksnya. Kita akan cari apakah yang benar itu yang E atau yang D. Karena yang A, B, C itu ada di grafik. Nanti aja kita bahas ya. Oke, kita akan baca. Pasca gempa yang terjadi di Kecamatan Kedung Sangke, terjadi kerusakan berat di beberapa desa. Berkaitan dengan itu, pihak pemerintah kecamatan akan melakukan suatu upaya yang terorganisasi untuk melakukan upaya awal pasca gempa. Kepala Camat berharap jika suatu upaya terorganisasi dilakukan, ya, akan tercipta langkah-langkah penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat akan sangat membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Penyaluran bantuan telah dilakukan. Selanjutnya, pihak kecamatan akan mendata tingkat kerusakan di lapangan. Hal itu dilakukan agar warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal akan direlokasi ke fasilitas umum seperti balai warga, lapangan, gedung pertemuan, dan sekolah. Jika fasilitas umum sudah tak lagi menampung relokasi warga, akan direlokasi ke tempat ibadah. Untuk mengetahui tingkat kerusakan pasca gempa, pihak kecamatan melakukan survei lapangan. Hal itu dilakukan agar pihak kecamatan bisa memprioritaskan penanganan masalah pasca gempa dengan cepat. Dari hasil survei lapangan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, itu ada grafik. Nah, jadi ini ada kata-kata yang mereka garis bawahi ya. Di sini bisa dilihat. Oke, berkaitan dengan hal itu, pemerintah kecamatan akan melakukan suatu upaya terorganisasi untuk melakukan upaya awal pasca gempa. Jadi di sini dijelaskan bahwa kecamatan itu akan melakukan suatu upaya ya yang merupakan apa? Upaya awal setelah gempa. Nah, jadi jawaban yang benar atau yang tidak tepat adalah E. Pihak kecamatan melakukan upaya yang terorganisasi sebelum gempa. Nah, jadi sekali lagi tadi upaya awal pasca gempa. Pasca gempa itu setelah gempa. Ya. Jadi yang dilakukan upayanya itu upaya awal itu upaya yang upaya pertama ketika terjadi gempa atau setelah gempa. Jadi jawabannya E karena
upaya ini dilakukan setelah gempa, bukan sebelum gempa. Lanjut ke yang nomor 20. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang tepat adalah, nah ini paragraf 1 mereka akan potong. Nah di paragraf 1 ini kita bisa lihat ya, ada kalimat seperti ini. Kepala Camat berharap jika suatu upaya terorganisasi dilakukan, akan tercipta langkah-langkah penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat akan membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini ada kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kita akan next. Nah, jadi di sini Kareka akan menemukan premis. Jadi premis itu seperti suatu kondisi yang saling berkaitan ya. Premis 1, suatu upaya terorganisasi dilakukan. Ini Kareka lambangkan dengan premis P. Premis yang kedua adalah langkah-langkah penanggulangan yang tepat akan tercipta. Ini Q. Sedangkan premis yang ketiga, masyarakat yang menjadi korban gempa akan terbantu. Ini R. Jadi premis ini seperti suatu peristiwa yang saling berkaitan dalam teks, ya. Jadi menyatakan sebab akibat. Oke. Nah, Kareka bisa ambil rumus jika P maka Q. Jika ada upaya, maka langkah-langkahnya akan tepat. Nah, jika langkah-langkahnya tepat, jika Q maka R. Maka masyarakat akan terbantu. Jadi jika P akan Q, jika Q akan R. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan jika P maka R. Maksudnya jika P maka R itu apa, Kak? Jadi misal kita lakukan upaya, maka masyarakat akan terbantu. Itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Masyarakat yang menjadi korban akan sangat terbantu jika dilakukan upaya terorganisasi oleh kacamata. Ya. Jadi premis itu untuk mempercepat kita menemukan kesimpulan aja. Gitu. Oke. Berdasarkan paragraf kedua, langkah yang paling tepat dilakukan setelah survei adalah, nah di sini ada kata-kata seperti ini. Kecamatan akan mendata. Nah, jadi survei itu kan mendata. Mendata atau mencatat itu kan namanya survei ya. Namanya kan survei. Nah, hal itu dilakukan agar warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal akan direlokasi. Jadi di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa pencatatan atau survei itu dilakukan agar apa? Agar, sebentar, agar kecamatan itu punya data yang tepat. Jadi mereka bisa apa? Membangun atau merelokasi ya tempat tinggal itu kemana? Ke fasilitas umum. Itu. Ya. Jadi pentingnya apa? Untuk relokasi. Jadi tempat tinggalnya dipindah. Gitu. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini di rumah ibadah. Padahal yang paragraf kedua ini direlokasi ke fasilitas umum, bukan tempat ibadah. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 22. Berdasarkan grafik, manakah yang mengalami tingkat kerusakan urutan keempat? Jadi ini yang tertinggi keempat ya. Oke. Jadi kita hadirkan grafiknya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Di sini ya. Jadi tingkat kerusakan paling tinggi. Jadi ini nggak peduli mereka rumahnya atau fasilitas umum atau tempat ibadah, yang penting yang paling tinggi. Nah, ini bisa kita lihat kerusakan yang paling besar atau paling banyak terjadi adalah yang pertama rumah warga di Mawar, Desa Mawar. Ini bisa dilihat ya, paling tinggi sendiri. Ya, batangnya paling tinggi sendiri. Yang kedua adalah rumah warga di Desa Anggrek. Nah, ini yang kedua ya, paling tinggi kedua. Yang ketiga adalah rumah warga di Desa Melati. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, yang keempat apa, Kak? Karena rumahnya udah full semua, berarti kita cari antara tempat ibadah sama fasilitas umum. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya aja ya. Nah, ini yang paling tinggi yang mana? Ya, yang fasilitas umum. Fasilitas umum siapa? Desa Anggrek. Ini yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau yang di Desa Mawar ini sekitar 15 ya. Nah, yang di daerah Desa Anggrek ini hampir mencapai 20. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di fasilitas umum Desa Anggrek. Jadi ini tidak dibedakan tipe-tipenya, jadikan satu. Oke, baik.